Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali Nopal Hanafi, mahasiswa semester 7. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu metode yang biasa digunakan, yaitu metode MAUT. Metode MAUT ini kepanjangannya Multi Attribute Utility Theory. Metode MAUT ini memiliki beberapa tahapan. Secara garis besar ada 4 tahapan. Tahapan pertama, kita harus membentuk matrik keputusan, di mana ini matrik keputusan XIJ, di mana I itu merupakan baris, J itu merupakan kriteria atau kolom. Kemudian di tahapan kedua kita melakukan normalisasi. Melakukan normalisasi ini ada benefitnya, ada di benefit. Untuk kriteria benefit di rumus kedua, sedangkan cost ya untuk kriteria costnya di rumus ketiga. Jadi yang satu plus dalam satu kurung ini untuk kriteria cost, sedangkan yang ini untuk kriteria benefit. Kemudian tahapan ketiga, kita menghitung nilai utilitas marginal atau UIJ, utilitas marginal. Di sini rumusnya eksponensial dalam kurung RIJ bintang pangkat 2 dikurang 1 dibagi dengan 1,71. Nah, kemudian tahapan keempat menghitung nilai utilitas akhir UI, yang berarti sini akan muncul cuma satu data saja, di mana ini sigma penjumlahan dari J dimulai dari satu sejumlah N, banyaknya kolom. Maksudnya di mana UIJ-nya dikali dengan WJ. Dari tahap akhir ini kita baru menggunakan bobot. Sebagai informasi bahwa di sini kita gunakan dengan metode reorder centroid. Inilah dia hasil dari bobotnya karena ada 5 kriteria. Jadi 5 bobot yang kita tentukan. Nah, bobot ini diperoleh dari metode reorder centroid. Jadi kalau ditotalkan bobotnya 1. Sebagaimana diketahui, total bobot 1 ini merupakan yang terbaik. Baik, di sini saya akan mencontohkan ada 4 alternatif dengan 5 kriteria, di mana kriteria 1, 2, dan 3 jenisnya benefit, sedangkan kriteria 4 dan 5 jenisnya cost. Ini merupakan jumlah data ya. Di sini dikenal dengan istilahnya rating kecocokan. Ya, pertemuan antara alternatif dan kriteria. Disinilah dinamakan juga matriks XIJ, di mana ini merupakan kumpulan daripada matriks XIJ, di mana ada baris ya. Ini baris kedua, baris ketiga, I keempat, dan yang ini adalah J yang pertama. Oleh dikatakan matriks XIJ, I1, J-nya 1, ini kalau I-nya 4, J-nya 3, berarti di sini ya A 4,3. Berarti baris keempat, kolom ketiga, itu maksudnya. Baris keempat ini dia, kolom ketiga 1, 2, 3. Inilah tadi maksudnya ya, paham ya? Jadi itulah yang dinamakan I 1,1 I J yang kedua maksudnya. Nah, di sini X1N, di sini maksudnya jumlah kolom. Oke, kita coba ke tahapan yang kedua karena matrik keputusannya sudah ada. Di tahapan kedua di sini kita menggunakan rumus yang pertama, yakni rumus yang ini, RIJ bintang ini. Untuk kriteria benefit karena dia C1-nya benefit. Nah, C-nya baik. Bisa dilihat di sini ada minimum XIJ, ada maksimum XIJ. Minimum artinya yang paling rendah. Ya, paling rendah. Ya, maksimum artinya
yang paling tinggi. Jadi di Excel untuk mencari maksimum kita lihat di sini maksimum. Nah, untuk mencari minimum bisa dipahami ya. Ini mencari minimum. Jadi bagaimana cara membuat rumus yang ini? Kita buat dulu sama dengan dalam kurung untuk bagian atasnya dulu XIJ ini yang pertama dikurangi minimum. Nah, tutup kurung. Nah, ini teman-teman. Kemudian dibagi. Berarti ada pembagian. Kemudian buka kurung lagi, maksimum dikurangi minimum, tutup. Bisa dipahami ya? Ini mencerminkan rumus XIJ dikurangi minimum XIJ dibagi dengan maksimum XIJ dikurangi minimum XIJ, ya seperti ini nilainya. Nah, kita enterkan. Ini dikopikan aja ke sebelah. Nah, seperti ini. Ya, kemudian kita kunci untuk minimum dan maksimumnya. Kita kunci ya F4 supaya dia tetap tidak berubah selnya. Kunci selnya karena tadi kan kita menggunakan minimum dan maksimum. Oke, kita kopikan ke bawah teman-teman. Oke, nah kita cek dulu, kita lihat A keempat diperoleh dari J8 ini ya, X 4,1 dibagi dengan dikurangi minimum dibagi dengan maksimum dikurangi minimum. Nah, ini. Nah, cukup mudah kalau di Excel ya, kalau menguji rumus ini, baik untuk yang kos ya. Bagaimana pembuatan rumusnya? Baik, ini kita buat sama dengan 1 tak ditambah dalam kurung yang besar ya, dalam yang ini yang utama dulu, baru kemudian kita buka kurung dulu untuk minimum. Ini minimum dikurangi dengan XIJ. Nih, ini minimum dikurangi dengan XIJ. Kita tutup kurung, kemudian dibagi dengan buka kurung. Maksimum dikurangi dana minimum, tutup kurung. Nah, kemudian baru kita tutup kurung yang besar. Nah, gini caranya. Oke, ini kita kopikan, baru kemudian kita kunci untuk maksimum dan minimumnya. Kita kunci minimumnya di sini, kita kunci, kemudian ini minimum J maksimum dikurangi minimum. Oke, kita ke bawah ya. Oke, ini tahapan keduanya. Tahapan ini melakukan normalisasi terhadap matrik keputusan ini. Jadi benefit rumusnya yang ini nomor 2 di sini, sedangkan yang kos ini rumusnya yang di nomor 3. Caranya tadi kan udah diinformasikan. Oke, tahapan selanjutnya menghitung utilitas marginal UIJ. Nah, bagaimana tahapan UIJ di sini? Kan eksponensial dalam kurung RIJ bintang pangkat 2. Jadi ada pangkat 2 dikurangi 1. Baik ya, kita coba ya teman-teman. Sama dengan dalam kurung eksponensial eksponensialnya dalam kurung, kemudian eksponensial dalam kurung lagi. Saya buat RIJ ini pangkat 2, angka 2 tutup kurung.
tutup kurung ini udah eksponensial ya, dikurangi dengan 1, tutup kurung, kemudian dibagi dengan 1,71. Nah, ini dia. Jadi saya membuatnya di sini J. Nah, kan di sini ada pangkat terlebih dahulu ini. Ya, RIJ bintang pangkat 2. Berarti ini dipangkatkan dulu 2 dulu, baru kemudian hasilnya di eksponensial. Ya. Kemudian dikurangi 1. Nah, kita coba dulu. 0,1666. Bagaimana kalau di sini tadi, kalau kita 2 koma, apakah berpengaruh dihilangi koma? Oh, tidak. Jadi nilainya sama ya. Berarti levelnya dia mengerjakan pangkat terlebih dahulu, baru hasil yang dipangkatkan itu dieksponensialkan. Kemudian dikurangi dengan 1, kemudian dibagi dengan 1,7. Ini. Oke. Copy di sini. Baru kemudian kita jadi yang dikunci ya, dari sisi rumus tidak ada yang dikunci. Kita lihat dulu. Nah, ini adalah matriks identitas marginal ya, ini matriks X, Y. Di sini ada baris dan kolom. Tetap ini hasilnya. Kemudian tahapan akhirnya kita melakukan perkalian dengan bobot. Hasil dari matriks utilitas marginal dikalikan dengan bobot, kemudian dijumlahkan. Nah, ini bisa lihat di sini ya, UIJ dikalikan dengan bobot, baru kemudian kita jumlahkan. Oke, di sini kita kalikan dulu ya matriksnya UIJ dengan bobotnya. Ini bobotnya, ini hasilnya ya. Kemudian ini bobotnya kita kunci, bobotnya yang tadi itu kita kunci. Oke. Baru kemudian kita sigma. Sigma ini artinya menjumlahkan ya. Ini sampai ini. Inilah. Kemudian kita kopikan ini. Ini di alternatifnya kedua, J22 dikalikan dengan bobot J kedua. Ya. Di bobot kolom J kedua ini. Kemudian ini sama ya. Baris kedua dikalikan dengan ini. Rumusnya udah benar. Ya. Sigma itu penjumlahan ya. Dimulai dari kolom yang pertama hingga N. Ya, jadi seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini matriks metode MAUT ini atau multi attribute utility theory ini, dia menentukan yang paling besar itu adalah peringkat yang paling tinggi, paling banyak saat ini. Jadi ini peringkat ke-1, ini peringkat kedua, ini peringkat ketiga, ini peringkat keempat. Ini kita hilangkan. Ya, inilah seperti hasilnya. Jadi ini merupakan hasil akhir
Jadi alternatif yang terbagi itu merupakan yang pertama, nah ini ya. Jadi ini cukup sederhana sekali ya, atau ada, kalau dari perhitungnya ada tiga pan, di mana ada 4 rumus yang perlu diajari, cukup sederhana. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya share. Mungkin cuman itu aja yang saya bisa jelaskan. Kalau ada kata-kata yang salah atau gimana gitu, mohon dikoreksi di komen gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.